toko-toko dari dunia nyata dan khayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum, informasi dari cerita, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu selama bukan terbatas. Kau bisa terbang melintasi sekali negara melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudera, melayang di angkasa, bercanda dengan anak-anak ada di tengah padang kota sambil beraya. Kamu buatlah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta sang proklamator berkata, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku pantas saja disebut kota? Kota itu mungkin kabar dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita dari tulisan nenek moyang, berbagai dongeng-dongeng sebelum tidur, irama warganya pun tidak beda. Bangun pagi, berjalan di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang juga atas sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat dan kembali lagi di hari berikutnya, semua berubah. Di kota itu ada bangunan yang bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dalam rai yang tak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan bahasa. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di kaki bukit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah wadah berkumpulnya anak-anak dan warga menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi anak yang membutuhkannya? Kau bisa memilikinya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maka kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya. Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama keluarga. Saat mempelajari sensus penduduk, aku dan teman-teman di kelas berlatih mengisi formulir sesuai data. Banyak kolom yang harus kami isi, termasuk nama ayah dan nama ibu. Salah satu temanku heran, mengapa nama belakangku sama dengan nama belakang ibuku, bukan ayahku. Katanya, biasanya nama anak mengikuti nama ayahnya, seperti Niko Sirait yang bersuku Batak. Ayahnya bernama Tegar Sirait. Ada juga anak yang tidak menggunakan nama keluarga. Namaku Anin Prasetyani, berbeda sama sekali dengan nama orang tuaku. Aku heran, kok nama belakangmu mengikuti nama ibumu? Ya juga ya, selama ini aku telah memikirkannya. Pertanyaan Anda membuat saya penasaran. Terus, mengapa aku memakai nama Santiago, bukan nama jamak seperti nama ayah? Ibu tertegun sejenak, tetapi segera berbicara dengan ibu semangat. Saya Nina Samawa, dikenal dengan sikap panjangnya. Aslinya, aku menerapkan keseimbangan berdasarkan garis keturunan ibu. Jadi, harga anak akan mengikuti keluarga ibu. Dek, sekarang beruntung dan masih berusaha. Bagi orang Minangkabau, garis keturunan erat sekali hubungannya dengan adatnya. Perempuan dewasa atau ibu memiliki kedudukan yang tinggi dan menjadi lambang kehormatan keluarga. Ibu juga memiliki peran krusial dalam mengambil keputusan dalam keluarganya. Wah, anak ibu dua-duanya laki-laki. Ibu tak punya penerus keturunan. Apakah marga Caniago bakal lenyap? Tanyaku. Perempuan bermarga Caniago bukan hanya ibu. Arifin, saut ibu sambil tertawa.
Minangkabau. Garis keturunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi inti dari sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini adalah Panui. Setelah Islam masuk ke Minangkabau, istilah ini disebut kaum. Dahulu, mereka tinggal dalam sebuah rumah gadang yang bisa dihuni oleh banyak orang. Kemudian banyak sama anggota kaum ini keluar sekarang. Mereka bersama-sama menjalankan lembaga kaumnya dengan sesuai seorang sekalu sesudah sekalu. Anggota yang melanggar adat akan mencemarkan nama seluruh anggota kaum. Karenanya, seluruh anggota selalu diajak menjaga kehormatan dan tidak menyimpang dari peraturan. Para perempuan yang sudah dewasa akan mengawasi rumah gadangnya agar tidak terjadi hal. Tentang buku, manakah kau ketua buku perpustakaan atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Sekelilingmu ada berbagai toko dan kisah nyata dan hayal, tempat yang kau kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, semua berpadu, semua ada dalam genggamanmu. Saat berada di dalam buku, tidakkah kau merasa menjadi bukannya dan ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas? Kau bisa terbang melintasi sekat tegangan dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam semut nelayan di angkasa bersandar dan dengan aneka satwa dan berkelana di tengah padatnya kota juga dengan bahaya. Kau tahu buku adalah jendela yang kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad Hatta yang lama berkata, aku rela di penjara asalkan bersama buku karena dengan buku aku bebas. Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika suatu kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu, mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, sebagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat tidur dan mulai lagi hari berikutnya. Semua melupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin
yang pernah kau tunggu dan yang membawa informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua bersatu, semua berada dalam genggamannya saat berada di antara buku. Tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu, ruang dan waktu setelah insya Allah melatu tanpa batas kau dikatakan